keuangan dan kas berharga. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kadit Dwi Wahyuni, NIM 20011062. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi kas dan surat-surat berharga jangka pendek. Definisi kas dan surat-surat berharga jangka pendek menurut Sartono tahun 2014 adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito, rekening koran, dan lain sebagainya. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Selanjutnya, surat berharga. Surat berharga merupakan investasi jangka panjang yang bersifat temporal, yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Baik, materi yang kedua yaitu motif memegang kas. Dalam ulasan ekonomi klasik, John Maynard Keynes yang dikutip oleh Keown et al. Tahun 2010 dan Kashmir pada tahun 2013 membagi kebutuhan akan kas perubahan atau unit ekonomi apapun ke dalam 3 kategori. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran, seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Yang kedua yaitu motif spekulatif. Artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan meningkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan yang ketiga yaitu motif berjaga-jaga. Artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Misalnya, pada saat perusahaan mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut sesegera mungkin. Selanjutnya yaitu materi ketiga, aliran kas. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus atau kontinu. Misalnya, pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah, buruh dan gaji, dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu juga ada aliran kas keluar atau cash outflow yang bersifat tidak kontinu atau bersifat intermediate. Misalnya pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan lain sebagainya. Aliran kas masuk yang bersifat kontinu, misalnya aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan aliran kas masuk yang tidak kontinu, misalnya aliran kas masuk yang berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dan bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas. Seiring dengan perubahan kas yang terjadi dalam suatu periode, maka jumlah uang kas juga dari waktu ke waktu akan selalu berubah. Perubahan ini dimulai dari adanya problem kas dari berbagai sumber yang dimiliki. Kemudian perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Akibat dari perubahan ini, terkadang terjadi kekurangan uang kas. Artinya, bank harus segera mencari tambahan kas untuk menutupi kekurangan tersebut. Begitu pula bila terjadi kelebihan kas, pihak manajemen harus segera menggunakan secara optimal sehingga tidak ada uang kas yang
menganggur. Dalam praktiknya, menurut Kashmir pada tahun 2013, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas dan beberapa yang tidak mempengaruhi jumlah uang kas. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas yaitu yang pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya, perusahaan melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Artinya, perusahaan membeli sejumlah barang, baik bahan baku dan bahan tambahan atau barang keperluan lainnya yang tentunya akan berakibat mengurangi jumlah uang kas. Dan yang ketiga yaitu adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Dalam hal ini perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan seperti membayar gaji, upah, telepon, listrik, pajak, biaya pemeliharaan yang tentunya akan mengakibatkan uang kas berkurang. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar anggaran pinjaman. Artinya jika dalam memproses sumber daya perusahaan melakukan pinjaman ke bank atau ke lembaga lain, maka perusahaan akan membayar angsuran atau cicilan pinjaman tersebut selama beberapa waktu. Hal ini tentunya akan mengakibatkan berkurangnya kas. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Adanya penerimaan dari pendapatan, adanya penerimaan dari pinjaman, dan faktor lainnya. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perubahan jumlah uang kas antara lain. Yang pertama, adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. Yang kedua, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonominya atau disusut dan tidak dapat dipakai lagi. Selanjutnya, adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan deflasi karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Dan yang terakhir, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stock dividen. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jenis modal saldo kas. Dalam kegiatan sehari-hari, sekalipun sudah direncanakan dengan baik, maka faktor kekurangan dan kelebihan uang kas seringkali terjadi. Penerimaan kas atau sumber yang diperoleh harus diseleksi terlebih dahulu, terutama kas yang diperoleh dari sumber pinjaman. Artinya, harus dipilih sumber yang mana yang lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berikut ini beberapa sumber penerimaan kas yang dapat dipinjam yang disediakan kreditor, yaitu yang pertama, penjual barang secara tunai. Artinya, perusahaan menjual produknya baik berupa barang maupun jasa dengan pembayaran secara tunai, sehingga menghasilkan uang kas. Pembayaran piutang oleh pelanggan. Yang kedua, dalam hal ini perusahaan harus berupaya untuk mengintensifkan pembayaran piutang dari pelanggan, terutama piutang yang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, hasil penjualan aktiva tetap. Kondisi seperti ini jarang terjadi kecuali perusahaan sedang benar-benar mengalami kesulitan. Yang keempat, penjualan saham dalam bentuk kas. Artinya, perusahaan mengeluarkan saham yang belum dijual kemudian dilepas ke pemegang saham dengan syarat pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang kelima, pengeluaran surat utang jangka pendek. Dalam hal ini perusahaan yang menerbitkan surat utang jangka pendek seperti wesel yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Yang keenam, pengeluaran surat utang jangka panjang. Artinya perusahaan menerbitkan surat utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti obligasi. Yang ketujuh,
Penerimaan dari sewa. Sumber ini diperoleh perusahaan dari hasil sewa terhadap aktiva yang dimiliki. Yang kedelapan, penerimaan dari sumbangan. Dalam praktiknya untuk perusahaan komersial, penerimaan sumbangan jarang terjadi, namun untuk usaha sosial, hal seperti ini sering terjadi. Yang kesembilan, pengambilan kelebihan pajak. Artinya, adanya kelebihan pembayaran pajak pada masa lalu akibat salah perhitungan dan kemudian dikembalikan ke perusahaan. Dan cara untuk mempercepat penerimaan kas perlu dilakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, memulai pembuatan dan mengirimkan faktur invoice tagihan. Yang kedua, mempercepat pengiriman pembayaran dari pelanggan ke perusahaan. Yang ketiga, mengurangi waktu pembayaran untuk perusahaan yang belum dapat dicairkan. Faktur merupakan tagihan yang diberikan penjual kepada pembeli yang berisi daftar barang yang dibeli, harga, dan syarat penjualan. Yang selanjutnya 2.6, anggaran kas. Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Penyusun anggaran atau budget kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting, artinya bagi penjaga likuiditasnya. Dengan menyusun anggaran kas akan dapat diketahui kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasinya perusahaan. Dengan mengetahui akan adanya defisit kas jauh sebelumnya, sebaliknya, dengan mengetahui jauh sebelumnya bahwa akan terdapat surplus kas yang besar, maka jauh sebelumnya sudah dapat direncanakan bagaimana menggunakan kelebihan tersebut secara efisien. Pada dasarnya, anggaran kas dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan, tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen, dan hasil penjualan akibat tetap. Yang kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, pembayaran bunga, dividen, tentang pajak, premi asuransi pembelian pembayaran bunga, dividen, tentang pajak, premi asuransi pembelian aktiva dan pengeluaran lainnya. Yang selanjutnya, menentukan kas optimal. Menurut Sartono 2014, kas dan surat berharga yang optimal sangat tergantung atas trade-off antara tingkat bunga dengan biaya transaksi. Menentukan kas optimal dapat memakai metode Baumol yang memakai EOQ sebagai bagian untuk memperkirakan kebutuhan persediaan sehingga ditemukan nilai belanja yang sehat dan optimal sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya 2.8, jenis-jenis surat berharga jangka pendek. Masing-masing jenis memiliki keuntungan atau kelebihan tertentu. Bandingkan dengan jenis lainnya. Berikut ini beberapa jenis surat berharga antara lain. Yang pertama, akseptasi bank. Yang kedua, deposito berjangka. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kelima, surat berharga besar uang atau SBPU. Yang keenam, saham. Yang ketujuh, obligasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.